Halo, selamat datang bagi yang baru datang di channel ini, dan selamat datang kembali bagi yang sudah subscribe. Kali ini saya akan merangkum jalan cerita dari film yang berjudul Love and Monster dengan menggambarkan keadaan bumi yang pada saat itu dalam masa-masa sulit. Oke, sebelum masuk ke alurnya, saya ingin meminta tolong pada teman-teman semua untuk mensupport saya dengan cara mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Tolong bantu sampai 1000 subscriber ya. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Berlatar di masa kehancuran bumi yang diakibatkan oleh sebuah asteroid bernama Agatha 616, yang dimana pada saat itu membuat para pemerintah bertindak dengan melakukan penyerangan terhadap asteroid tersebut dengan menembakkan roket. Akan tetapi cara itu tak berjalan mulus ketika senyawa kimia dari puing-puing roket kembali menghujani bumi. Seketika semuanya pun berubah, yang dimana kimia-kimia itu membuat para hewan berdarah dingin bermutasi dan kerap menyerang manusia. Atas fenomena itulah para militer sampai turun tangan untuk mengatasinya. Namun ya, itu tidak berhasil. Kejadian itu pun membuat 95% populasi manusia menjadi punah, dan mereka yang selamat terpaksa harus bersembunyi di tempat aman seperti bunker, bahkan sampai di goa. Kita akan beralih ke seorang pemuda bernama Joel yang berhasil selamat dan sudah tinggal cukup lama di salah satu koloni bunker yang berada di bawah tanah. Joel bahkan adalah satu-satunya manusia yang tak mempunyai pasangan di koloni tersebut. Sebenarnya dulu dia punya pasangan, akan tetapi mereka terpisah dikarenakan oleh musibah yang sekarang ini menyerang bumi. Dan pasangannya Joel ini bernama Amy. Ia bahkan sering berkomunikasi kok dengan ceweknya itu lewat sebuah radio yang diciptakannya. Dan sumber makanan mereka saat ini bisa berasal dari seekor sapi, bahkan sampai berburu di luar bunker. Namun hal itu sekarang menjadi cukup sulit dikarenakan mereka sudah tidak mempunyai amunisi dan hanya mengandalkan senjata seperti panah dan golok. Tapi itu semua masih bisa dimaksimalkan oleh para koloni pemburu makanan. Dan di sini tugas Joel hanyalah menjadi tukang masak mereka, dikarenakan Joel ialah seorang penakut untuk melakukan perburuan. Nah, suatu ketika mereka semua pun dibuat panik ketika ada seekor monster yang berhasil menerobos bunker mereka. Tentu hal itu membuat para koloni bekerja sama akan melakukan penyerangan terhadap monster tersebut, dibarengi dengan Joel yang ingin ikut untuk membantu. Tetapi para koloni bersikeras menolaknya karena Joel bisa saja terbunuh oleh monster itu. Setelah itu dilakukanlah pengusiran jin ifrit dari bunker tersebut. Akan tetapi Joel pun tentu tidak bisa membiarkan para rekannya kenapa-napa. Ia pun bergegas akan menolongnya. Nah, sesampainya di TKP, ia pun dibuat gemetar ketika melihat di balik kain bahwa temannya yaitu Connor dimangsa oleh monster tersebut. Tetapi di sini bisa kita saksikan seksama bahwasannya Joel memanglah sangat penakut ketika berhadapan langsung dengan monster itu. Namun beruntungnya para rekannya berhasil menyelamatkan nyawanya dengan menebas monster tersebut. Kemudian waktu akan mundur ke 7 tahun sebelum masa kehancuran bumi dengan menampilkan Joel dan pacarnya yaitu Amy. Terlihat jika mereka sedang berada di dalam mobil. Karena Joel sangat gemar melukis, ia pun di sini ingin menyalurkan bakatnya itu kepada Amy yang tentu jadi bahan uji cobanya. Setelahnya mereka pun akan melakukan sedikit pengencerotan. Namun tak disangka jika hari itu akan menjadi hari terburuk bagi umat manusia. Kembali lagi ke masa sekarang dengan menampilkan Joel yang sedang melukis monster di catatan hariannya. Setelah itu Joel ingin menghubungi Amy melalui radio yang sudah ia rakit sendiri. Namun percakapan tersebut tidaklah begitu penting. Dan singkat cerita, percakapan mereka pun kini berakhir dikarenakan radionya Joel mungkin mengalami sedikit error. Lalu adegan akan mundur lagi dengan menampilkan Joel, Amy, dan orang tua Joel yang akan pergi dari kota tempat mereka tinggal. Dan kembali lagi ke masa sekarang dengan menampilkan Joel yang meminta izin kepada para koloni untuk mengizinkannya pergi menemui Amy. Tentu mereka melarang Joel melakukan hal itu karena dunia luar sangatlah impossible. Apalagi ditambah Joel yang tak mempunyai pengalaman, tentu hal itu sangat sulit untuk ia lalui. Para koloni sekali lagi sangat berat melepas Joel untuk pergi. Takutnya Joel petantang petenteng di negeri orang, kan urusannya repot. Bisa-bisa nanti malah jadi kurban. Joel pun mengatakan, mendingan aku petantang petenteng di negeri orang daripada di negeri sendiri. Kan bisa dibilang menang dalam kandang. Wow. Karena Joel sangat berpegang teguh pada prinsip, para koloni pun mau tidak mau harus mengikhlaskan Joel untuk pergi. Dan perjalanan pun baru saja dimulai. Perjalanan Joel di sini terlihat cukup baik, namun tibalah di satu titik yang dimana ia menemukan monster katak yang akan menyantapnya. Namun Joel dikatakan beruntung dikarenakan ada seekor dogi yang tiba-tiba muncul menolongnya. Ia pun berlari dengan dogi itu yang memandu jalan kepadanya menuju ke sebuah bus tua.
Dan di sini diketahui bahwa Doggy itu hanya tinggal sendiri di dalam bus tersebut dikarenakan pemiliknya sudah tiada. Mungkin saja sudah dimakan oleh monster katak tadi. Dan diketahui juga bahwa nama dari Doggy itu ialah Boy. Bahkan di sini Boy terlihat tidak rela ketika Joel menyentuh gaun tersebut. Setelah itu Joel pun tidur untuk menambah energi buat perjalanan esok hari. Singkat cerita, pagi pun cerah dengan memperlihatkan Joel yang bergegas akan pergi melanjutkan perjalanannya dan mengambil sebuah lipstik dengan izin terlebih dahulu kepada Boy. Joel juga mengajak Boy untuk ikut bersamanya. Awalnya Boy tak mau ikut dengannya, akan tetapi nah, kini perjalanan Joel pun sudah ditemani seekor Doggy yang tentu membuat perjalanannya tidak terasa sunyi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, hinggalah di satu titik yang dimana Joel menemukan pohon beri dan tentu akan memakan beri tersebut. Akan tetapi Boy di sini melarangnya untuk memakan buah yang mungkin saja beracun. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali. Namun belumlah jauh berjalan, tiba-tiba Joel terjatuh di suatu lubang besar dan diperlihatkannya dengan begitu banyaknya tulang belulang di dalam lubang tersebut. Dan tentu bisa dipastikan bahwa ada monster di dalam lubang tersebut. Dan benar saja ternyata ada monster di tempat itu. Namun Boy tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ia hanyalah seekor Doggy. Di saat sudah terdesak, di saat itu juga ada bapak-bapak yang melemparkan tali kepadanya. Singkat waktu Joel pun selamat dengan adanya bantuan dari bapak bernama Clyde dan bocil FF yaitu Minnow. Doggy-nya kemana dong? Ternyata si Doggy lagi bersembunyi dan hampir saja terbunuh oleh Minnow. Namun beruntungnya mereka dengan cepat menyadari bahwa itu hanyalah seekor Doggy yang imut. Kemudian Joel melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti mereka berdua. Di sini juga diketahui bahwa tujuan Clyde dan Minnow ialah menuju ke utara, karena di sana sangat aman untuk melanjutkan hidup dikarenakan monster tidak ada di sana. Namun untuk sekarang ini mereka masih menuju ke barat dan belum memotong ke utara. Sedangkan tujuan si Joel ialah ke arah barat, tepatnya di pesisir pantai di mana tempat Amy berada. Kemudian Clyde mulai menjelaskan mengenai latar belakang para monster itu, yang dimana para monster tersebut bisa menandai targetnya melalui bau badan mereka. Hari-hari Joel pun dilalui bersama mereka yang juga selalu melatihnya secara otodidak. Karena Joel tak mempunyai pengalaman bertahan hidup, tentu hal itu sangat membantunya di saat mereka akan berpisah nanti. Perlu diketahui juga bahwa Clyde ini bukanlah siapa-siapa Minnow, bukanlah ayah atau paman atau apapun itu, melainkan Minnow sebatang kara yang tak memiliki orang tua. Namun hal itu berubah setelah Clyde menemukannya. Intinya di sini mereka semua mempunyai cerita yang mengenaskan, seperti Joel yang juga tak bisa menyelamatkan orang tuanya kala itu. Dan di saat itu juga ia menemukan beberapa orang baik yang membawanya ke bunker bawah tanah, dan orang-orang itu disebut sebagai koloni atau kelompok gitulah. Singkat waktu perjalanan dilanjutkan kembali. Namun di tengah perjalanan tak disangka Clyde meminta pada Joel untuk membuka baju dalamannya dengan meyakinkan pada Joel bahwa semuanya aman terkendali. Dan ternyata bajunya itu ia berikan ke salah satu monster melata yaitu siput, dengan menjelaskan bahwa sekarang Joel sudah aman karena siput tersebut telah membawa aromanya. Dan hal itu tentu akan menipu monster lain yang mengincarnya. Hari demi hari sudah dilalui Joel sehingga membuat skill menembaknya terbilang cukup mumpuni sejauh ini. Selagi bersama, Clyde dan Minnow tentu sangat senang untuk memberikan pengalaman mereka kepada Joel dan mengajarkan Joel berbagai hal yang pastinya akan berguna bagi dirinya sendiri dan orang terdekatnya nanti. Mulai dari menjelaskan pakis penawar racun dan masih banyak lagi. Singkat cerita, mereka pun di sini harus berpisah. Clyde sekali lagi mengajak Joel untuk pergi bersamanya. Namun Joel tetap teguh pada pendiriannya untuk pergi atas keinginan hatinya, yakni bertemu sang pujaan hati. Clyde juga tak lupa memberikan sebuah granat kepada Joel yang akan berguna di saat keadaan darurat. Kemudian perjalanan Joel berlanjut lagi yang dimana hanya berjarak sekitar 30 mil lagi untuknya bisa datang kepada Amy. Namun tibalah di suatu titik di mana Joel dan Boy sangat dibuat panik saat bertemu monster kelabang raksasa. Ia pun hendak melakukan perlawanan saat itu. Karena rasa takut itu selalu mengikutinya, Joel pun harus terpental cukup jauh. Namun karena bertekad kuat untuk melanjutkan hidupnya, Joel kini kembali bangkit dan membuat kelabang tersebut tak walakaya. Setelah peristiwa itu, tibalah di suatu malam dengan keadaan hujan, yang dimana Joel dan Boy akan berteduh di salah satu rumah yang ada di sana. Namun di sini Joel menemukan sesuatu yang berupa robot bernama Mavis yang tentunya masih menyala dan masih mempunyai sisa tenaga 51 menit lagi sebelum off total, yang dimana robot tersebut dulunya dipakai untuk berperang melawan para monster. Namun sangat disayangkan mereka malah berakhir dengan kekalahan. Robot itu juga terbilang sangat ramah kepada manusia, contohnya kepada Joel. Bahkan ia dengan ikhlas akan memberikan sisa tenaganya kepada Joel dengan menghubungkan radio yang dibawanya demi menghubungi Amy.
Joel pun menyambungkan radionya dan mulai menghubungi Amy. Dan di dalam percakapan tersebut, Amy sangat terkejut ketika mengetahui Joel yang masih hidup. Joel bahkan mulai memberitahu Amy bahwa dirinya sudah membunuh beberapa monster dan sekarang ia berada di salah satu motel bersama robot Mavis. Dan tak lupa juga memperkenalkan anjingnya yaitu Boy. Bahkan perjalanannya kini sudah sangat dekat, yang dimana hanya 9,3 mil lagi untuk mereka bisa berjumpa. Amy juga menjelaskan bahwa mereka bertemu seorang penyintas yang menggunakan kapal pesiar dan berjanji akan mengeluarkan koloninya ke tempat yang lebih aman. Dan koneksi pun terputus dikarenakan sumber tenaga Mavis yang dirancang khusus untuk menyisakan 15 menit sebelum ia off. Lalu Mavis di sini meminta pada Joel untuk membawanya keluar karena ia sudah lama tak melihat keadaan di luaran. Singkat waktu, Mavis kini harus turun selamanya karena baterai yang ia miliki dinyatakan sudah habis. Lalu dikuburlah si robot Mavis oleh Joel bersamaan dengan dilanjutkannya perjalanannya. Dan tibalah di mana Joel menemukan lubang raksasa bekas monster Sengober. Dengan kata lain bahwa disitulah sarangnya Queen Sengober atau ratunya Sengober. Ia pun kemudian lari kocar-kacir dan sembunyi bersama Boy. Namun di sini Boy melihat bahwa gaun kesayangannya ada di sana. Boy pun melanggar hukum karena dengan brutalnya menerobos ke sana. Tentu hal itu membuat sang ratu kembali akan menghantam Boy. Karena tak ada pilihan lain, Joel pun dengan sergap menghalanginya dengan sekuntum granat yang kemudian meleburkan monster tersebut. Tentu Joel sangat senang akan aksinya itu, sekaligus membuatnya harus digerogoti oleh sekumpulan lintah beracun. Sesampainya di darat, Joel sangat marah kepada Boy karena ulahnya tersebut hampir saja menewaskan mereka berdua. Singkat waktu, Boy pun melarikan diri setelah Joel menyinggung tentang gaun tersebut. Joel pun kini kembali berjalan tanpa adanya Boy di sisinya, serta membuatnya berhalusinasi dikarenakan racun lintah tadi yang sudah menjalar di dalam tubuhnya. Di saat sekarat, ia berhalusinasi lagi kepada pakis yang digadang oleh Clyde bahwasannya pakisan tersebut bisa menghilangkan kadar racun. Kemudian dimakanlah pakis itu, bersamaan dengan diperlihatkannya Amy yang datang menemuinya. Entahlah itu halusinasi atau nyata. Kemudian dibawalah Joel ke koloni Amy yang dimana koloni ini sangatlah berbeda, yakni orang-orangnya sudah pada tua semua. Amy kemudian mulai menjelaskan tentang para penyintas yang datang secara tiba-tiba ke koloni mereka, yakni seorang kapten kapal dan beberapa awak, yang menjanjikan mereka tempat layak huni dibanding di tempat ini. Amy bahkan sudah bersiap berkemas untuk mereka akan pergi ke tempat itu. Kemudian di luar, Amy mulai memperkenalkan beberapa awak beserta kapten kapal kepada Joel. Singkat cerita, di sini Joel sangat dibuat kecewa karena pernyataan Amy yang sangat mengencerotkan, yang dimana ia menjelaskan bahwa ia ingin pergi dari tempat ini dan memulai kehidupan baru di tempat yang ditujukan oleh kapten. Tak lupa Amy juga menjelaskan jika ia sudah kehilangan banyak orang, dan tahun lalu ia juga sudah kehilangan seseorang yang sangat berarti bagi dirinya. Joel pun tentu dibuat patah hati setelah mendengar pernyataan itu. Lalu tibalah di malam hari dengan memperlihatkan para koloni beserta kapten dan para awak yang bercerita tentang pengalaman mereka. Bersamaan akan diadakannya pesta malam ini demi merayakan perjalanan baru mereka semua. Dan di dalam sudah ada Joel yang sedang menghubungi koloninya lewat radio yang ada di sana, bersamaan dengan disuguhkannya minuman hasil racikan kapten sendiri. Tak selang lama panggilan pun terhubung ke koloninya. Dan di dalam pembicaraan tersebut Joel mengungkapkan bahwa dirinya kini berhasil selamat dan berhasil sampai di tempat Amy. Ditambah menceritakan tentang pengalamannya saat berpetualang. Tentu para koloni sangat bangga sekaligus tak menyangka bahwa Joel bisa bertahan karena mengingat dirinya yang begitu lemah dan penakut. Perlu diketahui juga bahwasannya mereka sudah diterobos beberapa kali semenjak kepergian Joel. Lalu sambungan pun terputus. Bersamaan dengan itu, Joel baru menyadari bahwa cemilan tersebut merupakan buah beri beracun. Karena merasa ada yang tidak beres, ia pun menghampiri Amy dan mulai menjelaskan tentang buah beri beracun yang disuguhkan kepadanya. Bahwasannya di sini kapten dan para awaknya akan melakukan sesuatu kepada mereka semua. Dan pagi hari pun cerah dengan menampilkan mereka yang sudah ditipu oleh kapten dan para awak. Dan sekarang sudah jelas bahwa kapten ini bukanlah orang baik, yang dimana mereka memanfaatkan keadaan dengan menipu agar bisa merampas persediaan mereka. Dengan kata lain, bahwa mereka adalah pencuri makanan. Kemudian sang kapten mulai memanggil monster yang jadi tenaga dari kapalnya itu menggunakan alat penyetrum yang dimilikinya, yang dimana monster tersebut ialah seekor kepiting raksasa. Tentu hal tersebut membuat para koloni ketakutan, bersamaan dengan Amy dan Joel yang berhasil terbebas. Lalu Amy mulai membagi tugas bahwa Joel yang harus mengurus makhluk itu, sedangkan Amy akan mengalami para awak kapal. Di saat Joel sedang terpuruk, tak disangka dari kejauhan datanglah si Boy dengan tidak membawa gaun merah tersebut. Seketika hal itu pun membuat energi Joel kembali brutal.
Singkat waktu, sang kapten dan para awak hendak pergi menuju ke kapal mereka bersamaan dengan Joel yang kita kira akan dimakan oleh monster tersebut. Namun di sini Joel mengetahui dari mata monster itu bahwa ia tidaklah jahat, melainkan sudah dikendalikan oleh sang kapten. Kemudian diarahkanlah meriam tangan tersebut ke arah rantai kepiting itu. Dengan begitu monster tersebut sekarang sudah bebas dan sedang menuju ke kapal mereka. Singkat waktu di sini Joel akan pergi menemui para koloninya dengan mendapatkan bolu legit miliknya Amy. Setelah bertahan selama 7 hari di permukaan, ia pun akhirnya sampai ke koloninya dengan diperlihatkannya penutup bunker tersebut yang telah rusak. Namun di dalam sana para koloni terlihat masih standby dan menyambut Joel dengan penuh cinta. Setelah itu Joel mulai memberikan pengalaman serta motivasi kepada para koloni bunker yang ada di luar sana lewat radio seluruh siaran untuk bangkit melawan para monster dan merebut hak milik mereka, yakni permukaan bumi. Dengan tujuan mereka harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat yang berada di utara dan melancarkan serangan bersatu bersama-sama. Lalu film pun berakhir dengan menampilkan Clyde dan Minnow yang berada di atas gunung es. Nah, itulah cerita dari film yang berjudul Love and Monster. Seperti biasa, maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Air pipis kuda poni.